Ini hasil potongan rambut kamu. Gimana Mas? Hasil potongan rambut dari Mas Adam? Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang cara bagaimana memotong rambut. Untuk yang ingin belajar, di sini ada Mas siapa dengan namanya? Perkenalkan, nama saya Adam Khalid dari Akademi Keluncum. Oke, siap. Jadi Masnya di sini minta potongannya apa Mas? Dibikin apa tadi? Quiff ya? Wih, Untuk sampingnya tadi kan sudah dikasih lihat untuk gambarnya, nggak pengen terlalu tipis di bagian sini, biar nggak terlalu kelihatan kosong juga. Jadi nanti kita bikin polanya sekitar naiknya agak setengah, masuknya ke middle sih, jadi nggak terlalu naik juga. Oke. Bagaimana, sudah siap Mas Adam? siap. Oke. Kita mulai Mas ya. Oke, jadi untuk langkah awal dari potong rambut adalah pertama kita bikin parting dulu. Silakan Mas Adi, di parting untuk rambut. Jadi tujuan dari parting di sini adalah untuk memisahkan rambut bagian atas dan juga bagian bawah agar lebih mudah ketika proses pemotongannya nanti. Ini Mas ya. Oke, jadi langkah awal sebelum memotong rambut kita akan membuat pola atau bisa dikatakan juga baseline. Baseline itu digunakan sebagai patokan tertinggi bagian rambut yang akan dipotong. Kita akan buat sekitar seukuran medium segini. Untuk guardnya atau sepatunya kita menggunakan sepatu nomor 3. Karena di sini dari Masnya atau dari customernya dia tidak ingin terlihat terlalu tipis. Nah, Oke, jadi kurang lebih untuk batas bagian paling depan atau paling panjangnya segini. Jadi untuk pola guard di bawahnya tidak boleh melebihi dari batas yang telah kita buat yang menggunakan guard nomor 3 tadi. Silakan dilanjutkan. Kalau kamu ngambilnya kurang yakin atau masih istilahnya kayak ngambang-ngambang, nanti yang kepotong itu cuma bagian atas gini aja, tapi bagian sininya belum kepotong. Nanti pada akhirnya kamu jadi kerja 2 kali dan lebih lama. Makanya ketika membuat pola itu harus pola yang tegas, kelihatan dari garisnya langsung, dan juga bawah harus terpotong sesuai dengan guardnya yang telah ditentukan gitu. Oke, silakan.
Seperti yang gue bilang tadi kan dari kalau membuat baseline atau pola itu harus jelas sesuai dengan lekuan yang kita tentukan gitu kan. Soalnya kalau nggak kamu bikin baseline-nya kurang jelas atau bikin polanya kurang jelas, nanti kamu akan kebingungan dimulai dari bawahnya itu batasnya seberapa nanti ke atasnya gitu. Karena dari si customer nggak pengen terlalu tipis, setelah pola menggunakan 3, kita bisa menggunakan guard nomor 1,5 di bawahnya. Untuk 1,5 batasnya hanya sampai di bawah, harus di bawah pola ya, nggak boleh terlalu naik. Bisa agak naik untuk ngeblending bagian yang masih kelihatan bergaris tuh dengan cara dibuka tuasnya. Gimana tadi? Untuk yang 1,5 batasnya seberapa? 1,5 di bawahnya nih. Satu jari atau 2 jari ya kira-kira. Untuk batasnya kita bisa menggunakan 1 jari atau 2 jari pun bisa juga. Pokok nggak boleh terlalu naik atau sampai menabrak batas yang telah kita buat. Oke, silakan. Kan sudah bikin kan yang 1,5 kan di bawahnya. Kan bagian sini kamu kelihatan nggak? Masih kelihatan ada gap atau kelihatan ada garis gitu, masih Iya, hitam. Ada. Ya. Lah untuk bagian sini, ini diambilnya tetap pakai guard 1,5, tapi tuasnya di open. Di open. Iya, di open full ya. Untuk pengambilannya atau ngambilnya nih, ini batasnya segini aja, nggak boleh terlalu naik ya. Jadi fokusnya kamu di sini buat ngilangin bagian yang masih kelihatan tebel agar lebih nyambung ke bagian bawahnya. Oke, paham? Paham, Mas. Ya, silakan. Jadi kamu udah kelihatan ngerata kan dari bawah segini ke atas kan kayak nggak ada bagian yang masih gelap gitu. Iya. Jadi kamu harus lebih teliti lagi. Ini masih kelihatan kan? Iya, Mas. Masih. Boleh naik, pokok batasnya tetap di bawahnya pola ya. Kayak gini. Kamu rasain sampai benar-benar ada suara atau kerasa lah rambut itu ada yang terpotong. Pola tuh bukan hanya sekedar teori abis 3, 2. Jadi kamu harus juga bisa ngerasain ini rambut udah potong belum ya? Gitu. Kalau posisi tulang kepala cekung, kamu gini, bagian tengahnya tetap nggak kepotong dia. Jadi harus gunain ujung-ujungnya. Jadi kamu harus peka-peka ya sama gelap terang. Setelah tadi pola, gunain guard nomor berapa? 1,5. Polanya nomor 3. 3. Kenapa 3? Tadi kan untuk ngejar biar nggak terlalu kelihatan tipis. Setelah pola kan 1,5. 1,5-nya sudah. Selanjutnya bisa gunain guard nomor 1. Nomor 1. Iya. Pokok kalau sudah masuk guard nomor 1, nggak boleh terlalu naik di guard nomor 1,5. Sini kan tadi satu batas 1,5 kan. Jadi guard nomor 1 di bagian sini terus ke bawah. Jadi fokusnya lebih ke bawahnya dan di bawah guard nomor 1,5 yang tadi telah kamu buat. Oke, silakan. Ini dikasih open. Pertama di close dulu Close ya. dulu. Jangan terlalu tinggi. Di close gini. Oke. Batasnya segini. Nah, Mas Adam gimana? Paham kan? Tadi dari mulai
kemudian di bawahnya ada 1,5, di bawahnya ada 1. Karena dari masnya atau misal dari customer nggak pengen terlalu tipis, kita bisa langsung kasih outline atau garis luar untuk mempertegas bagian lekukan dari rambutnya sini. Silakan di outline mas. Kamu ambil garisnya dari bawah atau dari atas bisa juga, ngambilnya lurus gini. Kalau gini kan terlalu terlebar ya dia. Iya. Ambil aja dari sini. Kayak gini. Jadi biar stabil garisnya, setelah kamu tempel, tarik. Ditempel dulu ujungnya, tempel lagi, tarik. Jangan gini. Nanti gak stabil kamu garisnya, gak lurus. Oke. Ini lanjutin garis ini ketemu ini. Oke, setelah tadi mengerjakan rambut bagian samping belakang menggunakan pola nomor 3, 1,5, 1. Selanjutnya mengerjakan rambut bagian atas. Tadi mintanya kan dibikin wave. Oke. Untuk kalau dibikin wave atau lebih tepatnya tuh hampir mirip-mirip sama spek ya, tapi kan ke arah sini. Jadi rambut bagian atas itu kamu bikin sama panjang, nggak boleh lebih panjang kanan, nggak boleh lebih panjang kiri. Jadi harus sama panjang, ya harus rata. Jadi caranya gimana? Kamu sisir dulu rambut atas ke depan. Kamu ambil pola atau baseline-nya. Baseline-nya di tengah sini ya. Setelah ini kan ada nih, kamu lihat nggak? Ada kayak garisnya kan? Rambut sini kamu tarik ke bawah, rambut kiri arahin ke kiri. Selanjutnya sama juga tekniknya. Rambut sebelah kanan kamu arahin ke kanan gini. Setelah kebentuk gini kan, kamu tarik dari depan. Kamu bikin polanya seberapa, nanti ini dipotong sebagai baseline-nya. Ini ke belakang, terus ini lagi ke belakang, ini ke belakang. Jadi patokan baseline-nya tuh ada di depan ini. Kamu lurusin sama hidung, daerah hidung sini. Kamu ambil dari sini. Oh, yang tengahnya pas Iya, yang tengah ini, tengah ini sebagai baseline kamu pasin ke arah bawah. Tarik ke bawah, ini sudah pas belum? Nah, kalau sudah pas gitu, baru kamu potong seperti tadi. Ya, sambil aku jelasin ya. Jadi kenapa dibikin baseline tepat di tengah yang tadi? Jadi ketika sudah kamu bikin baseline-nya pas di tengah, nanti ketika kamu potong, hasil akhirnya tuh rambut itu akan rata, kanan kirinya sama panjangnya. Jadi nggak ibaratnya kayak nggak berat sebelah gitu nah. Jadi lebih fleksibel nanti ketika mau ditata ke bentuk yang lain. Sudah dipotong semua ya, mulai dari samping, belakang, atas. Sekarang tinggal stylingnya. Untuk styling wave, dia kan di bagian atas, di bagian depan dibikin agak naik ya. Jadi pertama, rambut kamu arahin ke depan dulu. Kamu lihat arah tumbuh sebelah sini. Arah tumbuh rambutnya dia mutar ke kanan atau ke kiri?
kalau mutar ke kiri ikutin naturalnya ke depan, ini tarik gini sambil diayun ke arah kiri sesuai sama arah tumbuh rambutnya. Mas sebagai customer gitu pernah merhatiin nggak, kan biasanya rambut minta dibikin ke kanan kirinya lebih panjang gitu. Sebenarnya dari Mas sebagai customer tahu ya. Makanya kalau mau rambut atas tuh bagusnya gini, dibikin sama panjang, biar dia lebih fleksibel mau ditatanya kemana. Oke Mas Adam, udah selesai nih hasil potongan rambut. Gimana, ada kendala nggak selama proses belajar potong ini? Untuk saat ini sudah paham Mas. Paham ya? Mungkin agak kurang mungkin di stylingnya paling. Stylingnya. Iya. Untuk dasar-dasarnya mengenai guard-guardnya sudah paham? Sudah paham. Jadi intinya ketika potong rambut itu jangan ragu ya, jangan kita panik duluan, karena ketika sudah panik duluan, meskipun kita tahu teorinya dari sehabis ini, sehabis ini, kalau sudah ragu atau panik sudah blank. Jadi kamu harus lebih meyakinkan dirimu bahwa tuh kamu bisa melakukan. Ini hasil potongan rambut kamu. Gimana Mas? Hasil potongan rambut dari Mas Adam? Suka. Iya. Silakan untuk komentarnya mengenai potongan rambut dari Mas Adam. Kalau untuk komentarnya sih sudah bagus. Hasil potongannya juga keren gitu. Tidak ada kurang. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari sesi potong rambut atau belajar potong rambut pada hari ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. See you.